할렐루야, 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 할렐루야. Salve fratres, te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberavit vos. Kali ini kita akan membahas tentang Santo Agustinus dari Hippo, seorang filsuf awal abad pertengahan, sebagai bahan pengayaan untuk mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sebagai pengantar. Agustinus dari Hippo mungkin adalah filsuf Kristen terbesar di zaman kuno, dan tentu saja orang yang memberikan pengaruh terdalam dan paling abadi. Dia adalah orang suci gereja Katolik, dan otoritasnya dalam masalah teologis diterima secara universal pada abad pertengahan Latin, dan tetap ada dalam tradisi Kristen Barat, hampir tidak terbantahkan sampai abad ke-19. Dampak pandangannya tentang dosa, kasih karunia, kebebasan, dan seksualitas pada budaya Barat hampir tidak dapat dilebih-lebihkan. Pandangan-pandangan ini yang sangat bertentangan dengan tradisi filosofis dan budaya ancient, budaya kuno, memicu kritik yang sengit dalam masa hidup Agustinus, dan sekali lagi telah ditentang dengan keras pada abad ke-20 dan ke-21 dari berbagai sudut pandang. Misalnya sudut pandang humanis, sudut pandang liberal, sudut pandang feminis, dan sudut pandang lainnya. Namun, para filsuf terus terpesona oleh ide-idenya yang seringkali inovatif tentang bahasa, tentang skeptisisme dan pengetahuan, tentang kehendak dan emosi, tentang kebebasan dan determinisme, dan pada struktur pikiran manusia, dan yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, dengan caranya melakukan filsafat. The way of philosophizing, yang meskipun tentu saja berkomitmen pada kebenaran wahyu kitab suci, secara mengejutkan justru tidak dogmatis dan ditandai oleh semangat penyelidikan tanpa henti. Karyanya yang paling terkenal, Confessiones, unik dalam tradisi sastra kuno, tetapi sangat mempengaruhi tradisi autobiografi modern. Ini adalah bagian filsafat yang menarik dari perspektif orang pertama. Karena kepentingannya bagi tradisi filosofis abad pertengahan, dia, Agustinus, sering terdaftar sebagai filsuf abad pertengahan pertama. Tetapi, meskipun dia lahir beberapa dekade setelah Kaisar Konstantinus pertama mengakhiri penganiayaan anti-Kristen, dan di tahun-tahun dewasanya melihat undang-undang anti-pagan dan anti-bidat dari Theodosius pertama dan putra-putranya yang secara virtual menjadikan kekristenan Katolik yaitu Nicea sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, Agustinus tidak hidup di dunia Kristen abad pertengahan. Dia bukan orang abad pertengahan sebenarnya. Tradisi agama, budaya, dan sosial pagan banyak hidup di umatnya, seperti yang sering dia sesalkan dalam khotbahnya dan pandangan budayanya sendiri. Seperti kebanyakan orang sesamanya yang terpelajar, dibentuk oleh penulis, penyair, dan filsuf Latin klasik yang dia pelajari di sekolah-sekolah tata bahasa dan retorika jauh sebelum dia bertemu dengan Alkitab dan penulis Kristen. Sepanjang karyanya, dia terlibat dengan filsafat pra- dan non-Kristen, yang sebagian besar dia ketahui secara langsung. Platonisme khususnya tetap menjadi bahan yang menentukan dari pemikiran Agustinus. Karena itu, dia paling baik dibaca sebagai seorang filsuf Kristen kuno akhir yang dibentuk oleh dan dalam dialog konstan dengan tradisi klasik, ancient Greek philosophy, ya, jembatan. Ya, terjemahan dari teks Yunani atau Latin dalam pembahasan kita ini, kecuali dinyatakan lain, itu adalah kutipan Alkitab dan beberapa tulisan dari Santo Agustinus berupa Confessiones dan karya-karya lainnya. Nah, untuk bagian pertama video ini kita akan membahas tentang kehidupan dan karya-karya Santo Agustinus. Mari kita lihat yang pertama, kehidupan
Santo Agustinus. Agustinus atau nama lengkapnya Aurelius Agustinus hidup dari 13 November 354 hingga 28 Agustus 430. Dia lahir di Tagaste di Afrika Romawi, sekarang Souk Ahras di Aljazair. Jadi orang Aljazair ya, Agustinus Aljazair. Ibunya Monica meninggal sekitar tahun 388, seorang Kristen yang taat. Tampaknya telah memberikan pengaruh yang mendalam tetapi tidak sepenuhnya tidak ambigu pada perkembangan agama Agustinus. Ayahnya Patricius meninggal 372, dibaptis di ranjang kematiannya. Agustinus sendiri dijadikan katekumen di awal hidupnya. Studinya tentang tata bahasa dan retorikanya di pusat-pusat provinsi Madauros dan Kartago yang membebani sumber daya keuangan orang tuanya yang kelas menengah, diharapkan bisa membuka jalan bagi karir masa depan di administrasi kekaisaran yang lebih tinggi. Di Kartago, pada usia sekitar 18 tahun, dia menemukan seorang gundik yang dengannya dia tinggal dalam persatuan monogami selama sekitar 14 tahun dan melahirkan seorang putra, Adeodatus, yang dibaptis bersama dengan ayahnya di Milan dan meninggal beberapa saat kemudian, sekitar tahun 390 selesai, pada usia 18 tahun. Sekitar tahun 373, Agustinus menjadi pendengar, auditor, Manikeisme. Ya, sebenarnya dia mau belajar, bukan student, tapi auditor. Auditor dari Manikeisme, sebuah agama dualistik dengan asal-usul Persia yang di Afrika Utara telah berkembang menjadi satu varian dalam agama Kristen. Ya. Dan dianiaya oleh negara sebagai bidat. Manikeisme ini sudah sejak awal dinyatakan sebagai bidat. Kepatuhan Agustinus pada Manikeisme berlangsung selama 9 tahun dan ditentang keras oleh ibunya Monica. Meskipun mungkin aktif sebagai apologis dan misionaris Manikean, dia tidak pernah menjadi salah satu pilihan sekte elekti. Pilihan dari sekte itu. Dia tidak menjadi semacam kalau doktrin dari Manikeisme itu ada orang pilihan elekti. Agustinus tidak pernah menjadi yang elekti itu, yang berkomitmen pada pertapaan dan pangkat seksual. Dia hanya menjadi anggota biasa. Pada tahun 383, dia pindah ke Milan, yang saat itu menjadi ibu kota bagian barat kekaisaran, untuk menjadi profesor retorika kota yang dibayar publik, dan seorang panegiris. Ya, panegiris ini apa ya? Panegiris ini apa ya? Nanti saya cari. Panegiris resmi di istana kekaisaran. Panegiris. KS lah panegiris. Panegiris. Okay. Panegiris. That's right. Speak or write in praise or eulogize. Oh, panegiris. Semacam penulis pidato perpisahannya. Retorika zaman dulu kan ada orang-orang yang dibayar secara khusus untuk menulis pidato-pidato teologi, pidato-pidato pujian. Oke. Panegiris. Oke. Jadi dengan menjadi seorang panegiris resmi di istana kekaisaran. Di sini dia mengirim gundiknya tadi. Saya tidak tahu namanya siapa ya. Tidak ada informasi nama gundiknya ini siapa, kecuali nama anaknya. Untuk membebaskan jalan bagi perkawinan yang menguntungkan. Perilaku yang mungkin umum pada karir muda pada zaman itu. Di Milan, Agustinus mengalami pengaruh Uskup Ambrosius yang hidup tahun 339 sampai 397 yang mengajari dia metode alegoris penafsiran Alkitab dan beberapa orang Kristen yang cenderung neoplatonis yang mengenalnya dengan pemahaman tentang kekristenan yang diinformasikan secara filosofis dan bagi Agustinus secara intelektual lebih memuaskan daripada Manikeisme yang darinya dia sudah mulai menjauhkan diri. Jadi begitu dia mulai menjauhkan diri dari Manikeisme, dia semakin tertarik karena ajaran dari Uskup Ambrosius tentang kekristenan. Periode ketidakpastian dan keraguan berikutnya digambarkan dalam Confessiones, bukunya, sebagai krisis dalam pengertian medis. Berakhir pada musim panas 386 ketika Agustinus pindah ke kekristenan pertapa
dan meninggalkan kursi retorikanya dan prospek karirnya lebih lanjut. Dia mulai mengundurkan diri menjadi seorang petapa ya. Setelah musim dingin, waktu luang filosofis di perkebunan pedesaan Cassiciacum dekat Milan, Agustinus dibaptis oleh Ambrosius pada Paskah tahun 387 dan kembali ke Afrika, ditemani oleh putranya Adeodatus, beberapa teman dan ibunya yang meninggal dalam perjalanan. Pada tahun 391, dia tampaknya bertentangan dengan keinginannya sendiri. Dia ditabiskan sebagai imam di keuskupan kota maritim Hippo Regius. Kota itu sekarang bernama Annaba Bone di Aljazair. Sekitar 5 tahun kemudian, sekitar tahun 396, dia menggantikan uskup setempat, diangkat menjadi uskup. Fungsi gerejawi ini melibatkan tugas-tugas pastoral, politik, administrasi, dan yuridis baru, dan tanggung jawab dan pengalamannya dengan jemaat Kristen biasa mungkin telah berkontribusi untuk mengubah pandangannya tentang kasih karunia dan dosa asal. Ini menurut catatan Brown tahun 2000. Tetapi keterampilan retorisnya memperlengkapinya dengan baik untuk khotbah sehari-hari dan untuk perdebatan agama. Sepanjang hidupnya sebagai uskup, dia terlibat dalam kontroversi agama dengan Manichean, Donatis, Pelagian, dan pada tingkat yang lebih rendah dengan kaum pagan ya. Nah, sebagian besar dari banyak buku dan surat yang dia tulis pada periode itu adalah bagian dari kontroversi ini, atau setidaknya terinspirasi oleh kontroversi ini, dan bahkan yang tidak juga. Misalnya, De Genesi ad Litteram, De Trinitate, dan lain-lain, menggabungkan ajaran filosofis atau teologis dengan persuasi retoris. Ini menurut catatan Tornau tahun 2006. Polemik terhadap mantan rekan seagamanya Manichean membayangi besar dalam karyanya hingga sekitar tahun 400. Perdebatan dengan mereka membantu membentuk ide-idenya tentang non-substansialitas kejahatan. Non-substansialitas artinya tidak punya substansi. Menurut Agustinus, kejahatan itu tidak punya substansi. Atau dengan kata lain, kejahatan itu sebenarnya tidak ada. Sama seperti Protestan itu tidak punya substansi. Hanya adanya di protes, begitu maksudnya. Bagaimana? Tentang non-substansialitas kejahatan dan tanggung jawab manusia. Menurut catatan Kudela tahun 2022. Skisma Donatis ini berakar pada penganiayaan besar terakhir pada awal abad keempat. Kaum Donatis ini melihat diri mereka sebagai penerus sah dari mereka yang tetap teguh selama penganiayaan dan mengklaim mewakili tradisi Afrika dari gereja Kristen yang murni. Nah, biasanya kan para sekte atau para bidat itu kan selalu mengaku mereka paling murni kan. Sejak tahun 405, kaum Donatis ini dimasukkan ke dalam hukum kekaisaran melawan bidat dan dipaksa untuk masuk kembali ke dalam gereja Katolik dengan cara yang sah. Langkah-langkah ini diintensifkan setelah konferensi di Kartago tahun 411 menandai akhir resmi Donatisme di Afrika. Menurut catatan Lancel dan Alexander tahun 1996 sampai 2002, juga dari catatan Dupont, Gomez, dan Lamberts tahun 2015. Nah, melalui tulisannya yang tekun melawan Donatis, Agustinus mempertajam ide-ide eklesiologisnya dan mengembangkan teori coercion of religion, kalau diterjemahkan teori pemaksaan agama ya, pemaksaan agama berdasarkan pemahaman intensionalis yang disengaja tentang cinta Kristen. Jadi maksudnya begini, teori coercion of religion dengan maksud intensionalis, maksudnya seseorang mengamalkan cinta kasih dengan mengajak orang lain masuk ke dalam agama yang dipercaya membebaskan. Jadi pada zaman mereka itu sah-sah saja. Ya, Pelagianisme yang dinamai seturut pertapa Inggris bernama Pelagius adalah gerakan yang diketahui Agustinus sekitar tahun 412. Dia dan rekan-rekan uskup Afrikanya
berhasil mengutuk Pelagianisme ini sebagai bidat pada tahun 418. Meskipun tidak menyangkal pentingnya kasih karunia ilahi, Pelagius dan para pengikutnya bersikeras bahwa manusia secara alami bebas dan tidak mampu berbuat dosa. Posibilitas. Menentang pandangan ini, Agustinus dengan penuh semangat membela doktrinnya tentang ketergantungan radikal manusia pada kasih karunia, keyakinan yang sudah disuarakan dalam Confessiones, tetapi disempurnakan dan diteguhkan selama kontroversi tersebut bersama Pelagianisme. Dekade terakhir kehidupan Agustinus ditandai dengan perdebatan sengit tentang mantan uskup Pelagianis Julian dari Eklanum ya, yang menuduh Agustinus itu kriptomanikeisme, manikeisme tersembunyi, dan menyangkal kehendak bebas, sementara Agustinus menyalahkan dia dan Pelagianis karena mengesampingkan pengorbanan Kristus dengan menyangkal dosa asal. Ini menurut catatan dari Drecon 2012-2018 dan Lamberix 2014. Kontroversi dengan tradisionalis pagan tampaknya telah mencapai puncaknya setelah tahun 400 ketika Agustinus menyangkal serangkaian keberatan terhadap kekristenan yang tampaknya diambil dari Risalah Porfiri yang berjudul Against the Christian, ya, dalam letter 102 menurut catatan Bocet 2011. Dan setelah tahun 410, ketika kota Roma telah dijarah oleh Alaric dan Gothnya, De Civitate Dei, apologi besar Agustinus didorong oleh peristiwa simbolis ini. Roma telah dijarahi. Meskipun itu sama sekali bukan hanya tanggapan terhadap polemik yang terjadi. Meskipun nama ibunya mungkin menunjukkan asal Berber atau Tunisia, hanya ada sedikit dalam karya Agustinus yang menunjukkan identitas Afrika daripada Romawi. Ya, lihat catatan dari Van Oort tahun 2023 terbaru tentang kehadiran Punisia di Afrika Utara Romawi. Namun ada tradisi kekristenan Afrika yang jelas, di mana dia adalah bagian dan varietas Donatis yang dia lawan dengan sendiri. Jadi Agustinus ini juga sebenarnya bagian dari kaum Donatis, hanya kemudian dia melawan Donatian ini. Ya. Menurut catatan Will Hyde tahun 2017. Kehidupan Agustinus berakhir ketika kaum Vandal mengepung Hippo. Dia dikatakan telah meninggal dengan kata-kata Plotinus di bibirnya. Menurut catatan Posidus, Vita Agustini. Setelah Plotinus, mengucapkan kata-kata dari Plotinus dalam Aeneas, chapter 1, book 1 dari Aeneas. Aeneas itu ada 9 buku ya, dan menurut catatan Posidus, Agustinus ini meninggal dengan mengucapkan kata-kata Plotinus yang dari Aeneas, buku pertama. Yang pertama tentang kehidupan Santo Agustinus. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Seorang pezina yang menjadi uskup dan kemudian menjadi santo. Nah, yang kedua, mari kita lihat apa saja karya-karya Saint Augustine. Hasil sastra Agustinus melampaui karya yang dilestarikan dari hampir semua penulis kuno lainnya dalam hal kuantitas. Dalam Retractationes atau revisi, sebuah survei kritis terhadap tulisan-tulisannya dalam urutan kronologis sampai 428 Masehi, dia menyarankan pembagian triplet, tiga kali lipat. Triplet karyanya menjadi buku, surat-surat, dan khotbah. Itu Retractationes 1, prolog 1. Sekitar 100 buku, 300 surat, dan 600 khotbah telah bertahan. Karir sastra Agustinus setelah pertobatannya dimulai dengan dialog filosofis. Yang pertama ditulis di Cassiciacum pada tahun 386 atau 387 yang membahas topik-topik tradisional seperti skeptisisme dalam Contra Academicos, tentang kebahagiaan De Beata Vita, tentang pemeliharaan dan kejahatan De Ordine, dan tentang keabadian jiwa Soliloquia De Immortalitate Anime. Ya.
Agustinus mengejar isu-isu ini dalam dialog tentang imaterialitas jiwa, ketidakmaterian jiwa, De Quantitate Anime, ya, tahun 388. Tentang bahasa dan pembelajaran, De Magistro, tahun 388 sampai 391. Tentang kebebasan memilih dan tanggung jawab manusia, De Libero Arbitrio, dimulai pada tahun 388 dan selesai mungkin paling lambat pada tahun 395, dan struktur numerik dari realitas, itu De Musica, itu juga tahun 388 sampai tahun 390. Nah, risalahnya yang berjudul De Vera Religione, tahun 389 sampai 391, adalah semacam ringkasan dari filsafat Kristen awal Santo Agustinus, De Vera Religione. Artinya dalam diterjemahkan, agama yang benar, De Vera Religione. Setelah dimulainya karir gerejawinya, yaitu sebagai uskup, dia meninggalkan bentuk dialog dalam tulisannya, mungkin karena dia menyadari karakternya yang elitis dan berpotensi menyesatkan. Ya, karena dialog kan kadang-kadang orang tertarik untuk melihat yang sebenarnya harus direview, tapi orang justru larinya ke gagasan yang harusnya direview. Ini menurut catatan Clark tahun 2009 dan Catapano 2013 tentang pedagogi dan metode filosofis dialog dari Kenyon 2018. Dari karya-karya imamat dan episkopatnya, banyak yang merupakan tulisan-tulisan kontroversial terhadap Manikea. Misalnya, Contra Faustum Manicheo, sekitar tahun 400, Donatis, misalnya, terhadap kaum Donatis, misalnya, Contra Literas Petiliani, tahun 401 sampai 405, dan juga bukunya, karyanya De Baptismo, tahun 404, dan terhadap Pelagian, misalnya De Spiritu et Litera, tahun 412, Contra Julianum, tahun 422, De Gratia et Libero Arbitrio, 424 sampai 427, dan karyanya yang terakhir dan belum selesai itu Contra Julianum Opus Imperfectum. Terjemahannya melawan Julianus, karya yang belum selesai. Contra Julianum Opus Imperfectum, yang melestarikan sebagian besar risalah Ad Florum. Ad Florum ini artinya kepada bunga-bunga. Ad Florum yang hilang oleh musuh Pelagiannya yang bernama Julian dari Aeclanum. Rupanya Contra Julianum ini maksudnya Julian dari Aeclanum ini. Ini berdasarkan catatan dari V. Müller tahun 2022. Di antara karya-karyanya yang paling menarik secara filosofis adalah De Utilitate Credendi, artinya kegunaan iman, De Utilitate Credendi, tahun 391 sampai 392, merupakan pembelaan iman, apologi kepercayaan terhadap rasionalisme Manikian. Kemudian De Natura Boni, tahun 399, berupa argumen anti-Manikian yang ringkas untuk doktrin bahwa kejahatan adalah perampasan kebaikan, privatio boni, daripada suatu substansi yang independen. Jadi dalam bukunya De Natura Boni, artinya kodrat kebaikan, ada argumen anti-Manikian yang menegaskan bahwa kejahatan itu bukan sesuatu yang ada, tapi hanyalah kekurangan dari kebaikan. Jadi kejahatan itu bukan suatu substansi yang independen. Juga ada bukunya De Natura et Gratia, 413 sampai 417, merupakan jawaban terhadap risalah Pelagius De Natura, dan De Correctione et Gratia, 426 atau 427, itu menyangkal versi Kristen dari argumen malas dari Stoik. Stoik yang filosofi teras itu sebenarnya sedikit malas, ya, mengendorse kemalasan. Jadi dalam karyanya De Correctione et Gratia, Agustinus ini menyangkal versi Kristen dari argumen malas ini biasanya dari Marcus Aurelius atau Seneca, ya, yang telah dikemukakan oleh para Stoik ini untuk menentang doktrin kasih karunia dari Agustinus. Nah, namun Agustinus paling terkenal karena 5 risalah panjang dengan cakupan yang lebih luas yang dia susun antara tahun 396 sampai 426. Hampir ratusan tahun, ya. Bukan ratusan tahun, berapa tahun ini? 40-an tahun. Yang paling terkenal, tebak, Confessiones, atau artinya pengakuan-pengakuan, sekitar tahun 396 sampai 400. Dan mungkin karyanya yang Confessiones ini adalah maybe karyanya yang paling original
Dan ini adalah filsafat dalam bentuk autobiografi. Filsafat dalam bentuk autobiografi. Menurut catatan MAN 2014. Daripada autobiografi dalam pengertian modern sekarang. Ini menunjukkan bagaimana kehidupan pribadi, kehidupan Agustinus sendiri dipahami oleh pemeliharaan, providensia, dan kasih karunia, gratia dari Tuhan, serta oleh ciptaan dan ekonomi keselamatan Tuhan. Ya. Kemudian, De Doctrina Christiana yang dimulai pada tahun 396 atau 397, tetapi selesai hanya pada tahun 426 atau 427, adalah buku pegangan hermeneutika Alkitabiah dan retorika Kristen. Buku ini menggambarkan dikotomi semiotika dari benda atau res, dan terutama linguistik, tanda-tanda atau signa. Jadi ada res, benda, dan ada tanda-tanda atau signa. Yaitu penting untuk memahami perbedaan antara res dan signa dalam hermeneutika. Dan secara kritis menilai pentingnya disiplin klasik bagi penafsir kitab suci. Kemudian, ini juga cukup terkenal, De Trinitate, dimulai pada tahun 399 dan selesai pada tahun 419, atau paling lambat mungkin tahun 426. Dan bukunya ini, De Trinitate atau tentang Allah Tritunggal, telah mengesankan pembaca filosofis modern dengan analisisnya yang menyelidiki pikiran manusia sebagai tanda petik gambar dari Tritunggal Ilahi. Nah, kemudian karyanya yang terkenal lainnya adalah De Genesi ad Littera di tahun 401 atau 402 sampai 416. Ini adalah upaya untuk memenangkan kosmologi yang dapat dibenarkan secara filosofis dari bab-bab pembuka di kitab Kejadian. Jadi dia mencoba menguraikan secara filosofis makna dari kitab Kejadian, asal-usul bumi diciptakan. Di sini, seperti dalam sebagian besar karya Agustinus, filsafat tidak dapat dipisahkan dari penafsiran kitab suci. Risalah apologetik monumentalnya yang berjudul De Civitate Dei, artinya kota Allah, yang dimulai pada tahun 412, 2 tahun setelah penjarahan Roma, dan selesai pada tahun 426, buku ini berpendapat bahwa kebahagiaan tidak dapat ditemukan dalam tradisi Romawi maupun filosofis, tetapi hanya melalui keanggotaan di kota Tuhan yang pendirinya adalah Kristus. Di antara banyak hal lainnya, dia memiliki refleksi yang menarik tentang negara sekuler dan kehidupan orang Kristen dalam masyarakat sekuler. Khotbah-khotbah tersebut mendokumentasikan kemampuan Agustinus untuk mengadaptasi ide-ide kompleks dengan audiens yang besar dan yang tidak terlalu terpelajar. 2 seri panjang tentang Mazmur, Enarrationes in Psalmos, itu kira-kira tahun 392 sampai 422, dan tentang Injil Yohanes, In Johannes Evangelium Tractatus, kira-kira tahun 406 sampai 420, cukup menonjol, dan serangkaian khotbah tentang surat pertama Rasul Yohanes, In Epistulam Johannes ad Partos Tractatus Decem, tahun 407, adalah diskusi Agustinus yang paling berkelanjutan tentang kasih Kristiani. Surat-surat itu bukan dokumen pribadi atau dokumen tulisan akrab dengan teman, tetapi tulisan-tulisan publik yang merupakan bagian dari ajaran Agustinus dan politik gerejawinya. Beberapa dari surat-surat itu mencapai panjang risalah yang lengkap dan menawarkan diskusi filosofis yang sangat baik. Itu misalnya letter 155 tentang kebajikan, letter 120 tentang iman dan akal, letter 147 tentang melihat Tuhan. Ya. Nah, kita sampai sini. Bagian berikutnya kita akan melihat Agustinus dan filsafat sendiri. Sampai jumpa.